Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT kesehatan untuk dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Pada pagi hari ini, kita masih belajar mengenai jumlah dan selisih dua sudut, khususnya pada tangan. Nah, penilaian pada pagi hari ini, Ibu akan menilai keaktifan kalian, sehingga apabila kalian mempunyai kritik, saran, ataupun pendapat, silakan kalian sampaikan pada WA grup ya. Kemudian, langsung saja, di sini kita akan belajar mengenai rumus tan alfa plus beta dan tan A min beta. Nah, rumus dari tan alfa plus beta tersendiri itu yaitu tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Kemudian untuk rumus tan A min beta yaitu rumusnya tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Nah, di sini selain kalian harus mengingat rumus tersebut, kalian juga harus memahami rumus tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalian ingat, jika penjumlahan padatan, maka dimulai dengan penjumlahan juga, kemudian dilanjutkan dengan pengurangan. Kemudian, jika pada pengurangan tan, maka dimulai dengan pengurangan juga, kemudian diteruskan dengan penjumlahan. Seperti itu ya anak-anak. Langsung saja, untuk memahamkan kalian mengenai rumus tersebut, Ibu akan menampilkan contoh soalnya. Yang pertama, hitunglah nilai dari tan 75 derajat. Kemarin kita sudah belajar, sudut 75 derajat itu sama saja dengan penjumlahan sudut 45 derajat plus 30 derajat. Sehingga karena di situ bentuknya penjumlahan, maka kita gunakan rumus penjumlahan pada tan. Itu rumusnya tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Nah, coba dilihat pada tan 45 derajat plus 30 derajat. Di situ yang menjadi alfanya yaitu 45 derajat dan yang menjadi betanya yaitu 30 derajat. Sehingga kita masukkan nilainya. Nilai dari alfa dan betanya yaitu tan 45 derajat plus tan 30 derajat per 1 min tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Nah, untuk selanjutnya, kalian pasti masih ingat mengenai sudut-sudut istimewa kan? Nah, di situ nilai dari tan 45 derajat yaitu 1 dan tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Nah, nilai tersebut kita masukkan sehingga tan 45 derajat plus 30 derajat sama dengan 1 plus 1/3 akar 3 per 1 min 1 dikali 1/3 akar 3. Selanjutnya, kita hitung yang ada pada kurungnya terlebih dahulu. 1 dikali 1/3 akar 3 itu hasilnya tetap 1/3 akar 3 ya anak-anak, karena perkalian dengan angka 1. Nah, maka menjadi 1 plus 1/3 akar 3 per 1 min 1/3 akar 3. Nah, karena sama-sama penyebutnya yaitu 3, maka untuk angka satunya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Agar menjadi penyebutnya 3, maka kita kalikan dengan 3. Maka menjadi 3 plus akar 3 per 3 min akar 3. Lah, penyebutnya mana Bu? Penyebutnya itu kita hilangkan karena penyebutnya yaitu sama, yaitu 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita merasionalkan penyebutnya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mengalihkan penyebutnya. Namun kita ganti tandanya dari yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Nah,
Di sini kan negatif, maka kita kalikannya, kita rubah menjadi positif. Selanjutnya, kita kalikan. 3 dikali 3 yaitu hasilnya 9. 3 dikali akar 3 yaitu 3 akar 3. Kemudian akar 3 dikali dengan 3 yaitu 3 akar 3. Karena 3 akar 3-nya ada 2, kita jumlahkan menjadi 6 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3, maka hasilnya 3. Begitu juga pada penyebutnya ya, kita berkalikan dengan cara yang sama. Maka hasilnya itu 9 min 3. Nah, kita hitung. Yang ada akarnya silakan dijumlahkan dengan yang ada akarnya, yang tidak akarnya dengan yang tidak ada akarnya. Maka hasilnya di sini yang tidak ada akarnya itu 9 dan 3. Maka 9 plus 3-nya itu 12. Kemudian apakah ada yang ada akarnya lagi? Gak ada. Maka kita langsung saja ditulis plus 6 akar 3. Pernya 9 dikurangi 3, hasilnya 6. Nah, setelah ini kita sederhanakan, yaitu dengan membaginya dengan angka penyebut, yaitu 12 dibagi 6, hasilnya 2. Kemudian 6 akar 3 dibagi dengan 6, hasilnya akar 3. Nah, selanjutnya yang B yaitu tan 15 derajat. Sudut 15 derajat tersebut sama saja dengan pengurangan pada sudut 45 derajat min 15 derajat. Karena pengurangan, maka kita gunakan rumus pengurangan pada tan juga. Nah, di sini hampir sama dengan soal yang A tadi. Kalau pada soal A yaitu penjumlahan pada 45 derajat plus 30, maka pada soal B yaitu bentuknya pengurangan 45 derajat min 30. Nah, pada rumus tan itu pada penjumlahan tan dan pengurangan tan yang berbeda hanya pada tandanya saja. Kalau yang penjumlahan dimulai dengan penjumlahan, yang pengurangan dimulai dengan pengurangan. Maka prosesnya pun sama seperti pada soal yang A, hanya saja berbeda pada angka tandanya. Yang positif di situ pada penjumlahan, yang negatif pada pengurangan. Maka hasilnya tan 15 derajat itu sama saja dengan tan 45 derajat min 30 derajat, yaitu hasilnya 2 min akar 3. Selanjutnya untuk soal yang kedua itu sederhanakanlah nilai dari tan 125 derajat min tan 65 derajat per 1 plus tan 125 derajat dikali tan 65 derajat. Nah, pada awal pembelajaran Ibu sudah menekankan kalau pada penjumlahan pada tan, maka dimulai dengan penjumlahan. Nah, coba dilihat. Kalau pengurangan pada tan, maka dimulai dengan pengurangan. Coba dilihat pada soalnya. Tan 125 derajat min tan 65 derajat. Di situ menggunakan pengurangan. Mohon maaf ya anak-anak, pengurangan ya. Karena pengurangan, maka kita gunakan rumus pengurangan pada tan. Nah, coba dilihat. Di situ nilai alfanya berapa anak-anak? 125 derajat dan nilai betanya yaitu 65 derajat. Sehingga kita masukkan. Itu sama saja dengan tan 125 derajat min 65 derajat. Kita hitung terlebih dahulu yang ada pada kurungnya. 125 min 65 yaitu hasilnya tan 60 derajat. Mohon maaf, di situ Ibu kurang tanda sama dengan ya anak-anak. Nah, nilai dari tan 60 derajat yaitu akar 3. Kemudian untuk soal yang B, coba dilihat tan 110 plus tan 40 derajat. Di situ dimulai dengan penjumlahan. Maka rumus yang digunakan yaitu rumus tan pada penjumlahan. Nah, di situ yang menjadi alfanya yaitu 110 derajat dan yang menjadi betanya yaitu 40 derajat. Maka kita masukkan nilainya. Nah, menjadi tan 110 plus 40 derajat. Maka kita hitung nilainya. 110 ditambah dengan
40 derajat yaitu 150 derajat. Nilai dari tan 150 derajat yaitu min 1. Jadi di sini kalian harus menghafal nilai-nilai dari sudut istimewa pada trigonometri untuk memudahkan kalian dalam mengerjakannya ya anak-anak. Kemudian untuk contoh soalnya ketiga. Diketahui cos A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan min 15/17 dengan A sudut di kuadran 1 dan B sudut di kuadran 3. Tentukan nilai tan al min beta tentukan nilai tan A min B. Tentukan nilai tan A min B. Maka kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Yang A yaitu sudut di kuadran 1. Jika di kuadran 1, maka semuanya bernilai positif. Nah, yang diketahui pada kuadran 1 yaitu cos A sama dengan 4/5. Rumus dari cos tersendiri yaitu x per r. Maka jika cosnya sama dengan 4/5, maka x-nya yaitu 4 dan r-nya 5. Coba dilihat pada gambar. Jika kita akan mencari y-nya, maka kita harus mengurangi antara sisi miringnya dengan sisi datarnya. Gitu. Nah, menjadi r kuadrat min x kuadrat. Nah, di situ kenapa positif, Bu? Karena berada di kuadran 1, maka nilainya semuanya positif. Nah, y sama dengan kita masukkan nilai dari r-nya berapa dan x-nya, yaitu 5 kuadrat min 4 kuadrat, sehingga nilai dari 5 kuadrat yaitu 25, nilai dari 4 kuadrat yaitu 16, kita kurangkan 25 min 16 yaitu 9. Akar dari 9 yaitu 3, maka y-nya 3. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui x, y, dan r-nya, maka untuk kita mencari tan dari a-nya, yaitu tan a, rumus dari tan yaitu y per x, maka kita masukkan nilainya. Kalau kita akan mencari tan a, maka nilai y-nya itu kita masukkan, yaitu 3. Nilai x-nya yaitu 4, maka tan a menjadi 3/4. Nah, selanjutnya, di situ ada lagi yang diketahui setelah cos A, yang diketahui yaitu sin B, di mana B merupakan sudut di kuadran ke-3. Nah, dari rumus sin B, rumus dari sin C sendiri yaitu y per r. Maka, jika yang diketahui sin B sama dengan 1, jika yang diketahui yaitu sin B sama dengan min 15/17, maka y-nya sama dengan 15, r-nya sama dengan 17. Loh, negatifnya kemana, Bu? Nah, di sini kan B berada di sudut di kuadran 3. Jika di kuadran 3, nilai cos dan sin-nya itu negatif dan nilai tan-nya itu positif. Maka di sininya sin-nya itu bernilai negatif, tetapi untuk y, r, ataupun x-nya itu tidak ya anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, y sama r-nya sudah ketahui, maka kita mencari x-nya. Mencari x itu karena x merupakan sisi lurus, maka sisi lurus sama dengan sisi miring dikurangin sisi lurus. Hasilnya r kuadrat min y kuadrat. Kita masukkan r-nya yaitu 17, y-nya itu 15, maka 17 kuadrat min 15 kuadrat. Hasilnya 789 min 225. Hasilnya itu akar dari 64, yaitu 8. Nah, jika kita akan mencari tan, yaitu rumus tan yaitu y per x, kita masukkan nilai y-nya dan x-nya.
maka tan B sama dengan 15 per 8. Nah, selanjutnya yang ditanyakan yaitu nilai tan A min B. Tadi sudah diketahui tan A-nya 3 per 4 dan tan B-nya 15 per 8. Maka kita masukkan rumus dari tan A min B-nya, yaitu di sini baik itu menggunakan alfa ataupun beta ataupun A, B, X-nya itu sama ya. Nah, jangan sampai bingung. Lah Bu, di sininya kok alfa tapi di sininya AB gitu. Itu sama ya anak-anak, hanya perbedaan variabelnya saja. Nah, rumusnya tan alfa min beta. Tan alfa min tan B per 1 plus tan alfa kali tan beta. Tan alfa min beta sama dengan, kita masukkan nilai tan alfanya, yaitu 3 per 4. Kemudian tan betanya 15 per 8. Masukkan 3 per 4 min 15 per 8. Kemudian per 1 plus 3 per 4 dikali 15 per 8. Nah, samakan penyebutnya. 4 dan 8 disamakan menjadi 32. Maka dari 3 per 4 menjadi 24 per 32. Yang 15 per 8 menjadi 60 per 32. Kita samakan penyebutnya ya anak-anak. Maka hasilnya yaitu min 36 per 77. Nah, kemudian hasilnya yaitu min 36 per 77. Nah, oke, untuk contoh soal selanjutnya yaitu jika tan X plus Y sama dengan 1 dan tan Y sama dengan 1, tentukan tan X-nya. Nah, kita lihat rumus dari tan X plus Y itu sama dengan tan alfa plus beta. Nah, karena ini rumusnya sama, hanya di sini kalian jangan bingung ya. Yang sebelah kiri menggunakan alfa beta, sedangkan yang sebelah kanan menggunakan X plus Y. Sebenarnya itu sama, hanya saja perbedaan variabelnya saja. Nah, kemudian tadi di soal yang diketahui itu tan X plus Y sama dengan 1. Maka kita ubah tan X plus Y-nya menjadi 1. Maka sama dengan 1 sama dengan tan X plus tan Y per 1 min tan X tan Y. Kemudian di soal yang diketahui lagi itu tan Y sama dengan 1. Maka kita ganti tan Y-nya itu dengan angka 1. Maka 1 sama dengan tan X plus 1 per 1 min tan X kali 1. Nah, perkalian tan X dengan 1 yaitu hasilnya tetap, yaitu tan X. Nah, setelah itu kita pindahkan 1 min tan X ke ruas ke kiri dari yang pembagian, maka karena perpindahan ruas maka menjadi perkalian, sehingga 1 dikali 1 min tan X yaitu hasilnya sama, yaitu 1 min tan X. Maka 1 min tan X sama dengan tan X plus 1. Kemudian kita pindahkan lagi ruasnya. Dari kita gerombolkan dari yang tan X dengan tan X, 1 dengan 1 ya anak-anak. Maka di ruas kanan satunya itu positif, karena berubah menjadi di ruas kiri maka menjadi negatif, sehingga 1 min 1 sama dengan tan X plus tan X. 1 min 1 hasilnya 0, tan X plus tan X yaitu hasilnya 2 tan X, sehingga 0 sama dengan tan X. Nah, itu contoh soal yang dapat Ibu sampaikan. Untuk memahamkan kalian mengenai rumus tan, maka Ibu mempunyai oleh-oleh untuk kalian, yaitu tugas. Di sini ada 5 soal dan dikumpulkan pada hari Senin maksimal jam 12 siang ya anak-anak. Untuk pertanyaan, saran ataupun kritik bisa kalian sampaikan di WA group. Nah,
sekian dari Ibu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.